Eka Mafira selaku host pada podcast kali ini yang akan membahas tentang sejarah Indonesia, yaitu pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih guys. Tim SR boleh dipanggil? A few moments later. Oke guys, tamu spesial kita udah datang nih. Boleh perkenalannya dulu? Hai teman-teman, nama saya Safira. Hai, saya Nul Anda. Oke baik, langsung saja ya guys, kita masuk ke pertanyaannya. Check it out. Menurut kalian, apa sih yang menjadi ciri utama pemerintah Orde Baru di Indonesia? Oke, berbicara tentang ciri utama pemerintahan Orde Baru, yaitu sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat di tangan Presiden Soeharto, diiringi dengan stabilitas politik dan ekonomi. Orde Baru menekankan pada pembangunan ekonomi yang sangat cepat, pengendalian sosial yang ketat, serta pembatasan kebebasan politik. Pemerintah juga menerapkan kebijakan yang pro pembangunan, namun dengan mengorbankan kebebasan berpendapat dan pengawasan yang ketat terhadap media massa. Sangat bagus sekali ya jawabannya. Kepada Adinda Safira, menurut kamu apa itu peran militer dalam pemerintahan Orde Baru? Jadi, militer memainkan peran yang sangat penting dalam pemerintahan Orde Baru. Soeharto sendiri adalah seorang jenderal dan militer menjadi salah satu pilar utama kekuasaannya. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga berperan dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Mereka juga dilibatkan dalam pengawasan dan penegakan stabilitas, seringkali dengan cara yang represif, termasuk dalam penanganan konflik politik dan pembatasan kebebasan berekspresi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kepada Adinda Nanda. Bagaimana sih Orde Baru mengelola ekonomi Indonesia dan apa dampaknya bagi masyarakat? Berbicara mengenai bagaimana Orde Baru mengelola ekonomi Indonesia dan apa dampaknya bagi masyarakat. Oke, Orde Baru mengelola ekonomi Indonesia dengan fokus pada industrialisasi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan pembukaan ekonomi untuk investasi asing. Program yang paling terkenal adalah yaitu Revolusi Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat pada dekade pertama pemerintahan Soeharto. Namun di sisi lain, kesenjangan sosial semakin lebar dan terjadi ketergantungan pada utang luar negeri yang tinggi. Meski perekonomian tumbuh, banyak kalangan yang merasa tertinggal dan tidak menikmati hasil pembangunan secara merata. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Adinda Safira. Mengapa Orde Baru berakhir dan apa yang terjadi setelah Soeharto mengundurkan diri? Jadi, Orde Baru berakhir pada tahun 1998, dipicu oleh krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi serta sosial. Krisis moneter memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, mengakibatkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Tekanan dari masyarakat, mahasiswa, dan elemen-elemen lain yang menuntut reformasi politik semakin kuat. Akhirnya, pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan yang melanda seluruh negeri. Setelah pengunduran diri Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang membuka jalan bagi demokratisasi dan perubahan dalam sistem politik. Oke, baik. Terima kasih atas pemikiran dan pendapat Adinda sekalian yang sangat berharga di podcast kita kali ini. Bisa kita simpulkan dari pertanyaan 4 tadi bahwa masa Orde Baru merujuk pada periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Era ini dimulai setelah peristiwa G30S atau PKI Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia.
Soeharto naik ke tungku kekuasaan dan memimpin negara dengan sistem pemerintahan otoriter selama lebih dari 3 dekade. Oke, baik. Saya Diana Meka Mafira sebagai host pamit undur diri dan narasumber kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.